Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Ilma Farla Silvia, masih mempelajari pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelum kita ke pembahasan, mari kita baca dulu dalil berkenaan dengan materi kita hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta fadhkuru ala Allahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Shadaqallahul azim. Dan artinya, dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum Ad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar, dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 74. Dalam ayat ini, kita bisa lihat bahwa kita ditempatkan di bumi ini bukan untuk merusak bumi, tapi untuk merawatnya. Nah, kita diberikan tanah, baik itu yang datar dan juga gunung-gunung. Maka sudah sepatutnya lah kita merawat bumi yang sudah diberikan oleh Allah. Hari ini kita akan mempelajari rupa bumi. Biasa juga disebut dengan relief atau bentuk muka bumi. Rupa bumi atau relief atau bentuk muka bumi adalah bentuk yang ada di bumi. Bumi ini tidak rata, ada bentuk-bentuknya. Ada yang menjulang, ada yang ke bawah, ada yang cekung, ya, ada macam-macam bentuk. Nah, ini dipengaruhi dari proses tenaga endogen dan tenaga eksogen. Sebelumnya kita sudah belajar tentang tenaga endogen. Nah, di sini tenaga eksogen adalah tenaga aliran air atau proses pengendapan, juga aliran angin. Itu bisa mempengaruhi bentuk muka bumi. Relief permukaan bumi kita bagi menjadi dua. Yang pertama, relief daratan, dan yang kedua, relief dasar laut. Relief pertama dari daratan adalah dataran rendah. Dataran rendah ini memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Kemudian ada dataran tinggi. Dataran tinggi ketinggiannya di atas 600 meter di atas permukaan laut. Untuk dataran tinggi dan dataran rendah di sini disimbolkan dalam peta dengan warna. Kalau untuk dataran rendah itu dengan warna yang hijau dan juga agak kekuningan. Tapi setelah diwarna kuning hingga oranye sampai ada yang berwarna merah, itu adalah dataran tinggi. Kemudian ada bukit. Bukit adalah permukaan tinggi yang dikelilingi dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 600 meter di atas permukaan laut. Nah, ketinggian-ketinggian ini diukurnya dari permukaan laut ya. Yang selanjutnya ada gunung. Gunung adalah permukaan daratan yang menjulang tinggi dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Dan ada juga pegunungan. Pegunungan merupakan barisan dari gunung-gunung besar maupun bukit-bukit kecil yang berbaris dan membentuk pegunungan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke relief yang ada di dasar laut. Di dasar laut juga ternyata ada bentuk-bentuknya loh, nggak cuma landai dan juga batu-batuan. Nah,
Bentuk pertama adalah gunung laut. Gunung laut ini memiliki kaki-kaki atau bagian bawah yang ada di dasar laut, sedangkan sebagiannya lagi dan juga puncaknya timbul ada di atas permukaan laut. Contohnya seperti ini. Yang kedua ada dangkalan atau paparan. Dalam bahasa Inggris kita sebut shelf. Shelf. Ini merupakan sambungan dari dataran yang terendam di laut dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Relief ketiga adalah lereng benua, atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut dengan continental slope. Continental slope. Relief ini merupakan kelanjutan dari dangkalan yang memiliki kedalaman lebih dari 200 meter hingga 1.500 meter. Yang keempat ada punggung laut. Punggung laut adalah pegunungan atau rangkaian bukit yang terdapat di bawah laut. Kadang sebagian dari bagiannya muncul ke atas permukaan laut. Relief kelima ada ambang laut atau delempel. Ini merupakan bentuk dari bukit-bukit atau gunung di dalam laut, di dasar laut yang memisahkan di antara dua lautan. Selanjutnya ada lubuk laut atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan basin. Basin adalah bentuk dasar laut yang cekung dan membentuk lingkaran. Dan yang terakhir ada palung laut atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan trough. Ini adalah bentuk dasar laut yang menjorok ke dalam seperti jurang dan ini sangat dalam. Nah, tadi kalian sudah simak ya bagaimana relief atau bentuk di permukaan bumi dan juga di dasar laut. Jadi, ternyata bumi itu tidak rata. Banyak juga bentuk-bentuk yang mungkin sudah kita lihat atau bahkan belum kita lihat. Semoga nanti kita semua bisa mensyukuri apa yang kita dapat dari Allah dengan adanya bumi ini. Kita jaga bumi ini ya. Terima kasih, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.